Dari data namo dapet kemana tu? Ada kemungkinan terdampak tu lebih dari 100 rumah. Kau yang pertama kah? Ya. Ada beberapa tanpa ibadah. Termasuk di situ, maaf, Iko ambo ada konfirmasi. Menurut data yang berperoleh, hilang 1 jorong. Jadi tanggal 2 Juni itu kita cuma dihadirkan di pertemuan di kantor wali kota itu, ya terkejut saja. Oh, tunggu loh, di kantor wali kota, ya. Tapi ini kan lewat, seharusnya kan di Agam. Bakal di kantor wali kota. Ada aja namanya ngecian, arago ndak sobok. Gua ada aja mengecen, adonya ngecen. Nih arago ndak basobok gua. Kan soalnya kalau misalnya ada basobok ganti ruginya semeter tuh gak 10 juta kan masuk aja tuh. Akan kau kan. Benar ndak mau itu? Bakok terjadi penolakan. Apakah hendak ikut dihitung lebih awal? Maksudnya hendak didiskusikan lebih awal kah? Di antar pihak ya? Tidak benar, Nagari Kebun Putih tidak pernah menolak yang namanya bentuk pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Nagari Kebun Putih. Tapi yang ditolak oleh masyarakat Nagari Kebun Putih Ariko kan sedang berkembang carito di media atau di masyarakat bahwa orang Kubang Putih kini menolak pembangunan jalan tol. Apakah seperti itu adonyo atau bagaimana tuh? Silakan Mato. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sampaikan pada malam hari sebenarnya pemahaman atau dari ucapan katakan penolakan yang sementara kini sangat viral di media itu sebenarnya salah, karena sesungguhnya orang Kubang Putih itu bukan anti kemajuan, karena jauh sebelum Nagari Kubang Putih juga banyak melahirkan atau katakanlah mempunyai orang-orang yang cerdas dan pintar. Jadi tidak mungkin kami anak Nagari Kubang Putih menolak. Hanya saja persoalannya ketika jalan tol yang dibuat trase antara Sijincin dan Bukit Tinggi itu melintasi daerah Nagari Kubang Putih, di mana Nagari itu adalah semacam Nagari adat. Artinya di sana ada bermacam sendi-sendi adat, seperti baik itu tentang pusako tinggi, lahan pertanian, maupun tentang rumah gadang, tentang padan pekuburan yang merupakan identitas daripada satu kaum yang ada di Nagari Kubang Putih. Nah, inilah yang menyebabkan penolakan masyarakat Nagari Kubang Putih. Jadi tidak benar, Nagari Kubang Putih tidak pernah menolak yang namanya bentuk pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Nagari Kubang Putih. Tapi yang ditolak oleh masyarakat Nagari Kubang Putih karena dampaknya secara destruktif maupun secara sistematik, artinya merubah ruang lingkup tentang baik ruang lingkup hidup maupun ruang lingkup adat yang ada di Nagari Kubang Putih. Jadi sebenarnya bahwa penolakan itu bukan sebuah bentuk ketidakmauan bahwa orang Kubang Putih hendak nio maju, bukan itu sebenarnya. Bukan. Tapi bahwa Iko bukan menolak tol. Bukan. Jadi kalau tol Iko tidak ada masalah, ada masalah. Kemajuan seperti itu diterima karena tol itu kan sangat bermanfaat, artinya memperlancar konektivitas dari satu daerah ke daerah lain. Itu pasti. Tapi ketika itu berbenturan dengan kondisi, katakanlah dengan masyarakat adat atau satu negeri, itu yang menjadi persoalan bagi kami, karena ini tidak membawa kesejahteraan, tapi mungkin malah sebaliknya ini akan menjadikan suatu kemalaratan bagi anak negeri. Artinya tidak ada keadilan dalam persoalan dalam menerapkan persoalan-persoalan pembangunan. Itu saja sebenarnya. Nah, jadi yang pertanyaannya gitu, yang ditolak, ulang sekali tegaskan kembali, yang ditolak di sistem, di proses kini yang kemudian terjadi penolakan kok, yang ditolak itu apakah jalan tol atau apanya sebenarnya yang ditolak kok? Jadi tadi kecil mana tuh jalan tol tadi mau, tapi apanya sebenarnya yang ditolak, apanya bagian mah gitu? Ya, kalau bagian yang ditolak itu artinya karena yang ditolak itu melintasi di daerah Nagari Kubang Putih.
Jadi sementara di Nagari Kebun Putih itu sendiri kita tahu yang menjadi trase dari jalan tol itu sendiri, di sana ada lahan pertanian yang udah beratus tahun mungkin dikelola oleh masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat di Nagari Kebun Putih sendiri juga tergantung dengan pertanian. Dan di sana juga ada semacam perkampungan padat penduduk yang di dalamnya juga ada katakanlah rumah ibadah, rumah gadang, padan pakuburan, tampian mandi, tampai lasuang dan segala macamnya. Nah, kalau itu dipaksakan atau dibuat trase ke Nagari Kebun Putih, semua identitas itu akan hilang. Sementara itu merupakan identitas daripada kaum itu sendiri atau masyarakat yang ada di Kebun Putih. Oh, berarti tol silakan bangun, tapi pertimbangkan juga kalau melintas ke Kebun Putih seperti perencanaan Adiko, itu akan berimbas pada hal-hal yang tadi seperti lahan, ekonomi, kemudian apa tadi padang perkuburan, rumah gadang, tempat ibadah yang semua sadonya tuh adalah unsur utama dari kebudayaan yang ada di situ tadi. Betul. Identitas realnya. Identitas realnya seperti itu. Jadi bukan menolak tol ya. Bukan. Berarti kok clear ya? Clear kalau tol. Clear ya. Karena gitu pada tuh. Ada sebuah hal yang jadi pertanyaan selanjutnya bagi Ambo. Kalau memang itu adalah ada semacam penolakan Adiko, jadi pertanyaan di Ambo. Bakok terjadi penolakan? Apakah hendak ikut dihitung lebih awal? Maksudnya hendak didiskusikan lebih awal kah? Di antar pihak ya. Baik pemerintah, kecil, besar, tingkatannya terserah dengan masyarakat. Apakah ada komunikasi mata? Sebenarnya sebagai masyarakat Kebun Putih kami sangat terkejut sebenarnya karena ikut serba dadakan. Karena pertemuan awal itu sendiri diadakan di kantor balai kota ya. Nah, jadi diundanglah daripada pemuka KAN dan wali nagari di beberapa nagari yang terdampak dari jalan tol. Ketika itu disampaikan bahwasanya ada rencana pembuatan trase jalan tol si Cincin Bukit Tinggi itu melintasi nagari Kebun Putih. Dan di sanalah kami sebagai masyarakat yang mewakili masyarakat dia dari Kebun Putih takadi melihat itu tidak ada, artinya sebelum mereka mencandangkan itu apakah mereka mendatangi kami menawarkan kalau seandainya tol itu melintasi Kebun Putih bagaimana. Tidak ada sama sekali, hanya waktu itu mereka menyampaikan dalam rangka penyusunan dokumen data pengadaan tanah. Itu sudah tergambar bahwa rute yang dilalui itu adalah daerah Kebun Putih. A, B, C-nya ada gitu. Ada semua. Oh, berarti secara proses sebenarnya ada namanya kalau bahasa orang awak kok lapisan bakubaan kah? Betul, seperti itu. Jadi lah nampak ikolah jadi seakan-akan seperti itu kesannya. Ya, artinya walaupun sampai saat ini kan kalau aturannya penlot belum ada, tapi sepertinya ikulah jadi baru ikut disampaikan ke masyarakat yang ada di nagari Kebun Putih. Nah, itulah yang menjadi kegelisahan, keresahan di kami pengurus kerapatan adat dalam persoalan melihat kok seperti itu. Artinya tanpa ada katakanlah musyawarah mufakat yang mereka lalui, terus mereka udah punya plot satelit menggambarkan itu rute seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi tanpa tadi pakai Ambo tadi, Iko seakan-akan berarti tidak ada komunikasi lebih awal kada? Tidak ada. Kalau dengan kerapatan adat sama sekali tidak ada. Jadi tanggal 2 Juni itu kita cuma dihadirkan di pertemuan di kantor wali kota itu, ya terkejut saja. Oh, tunggu loh, di kantor wali kota? Ya. Tapi ini kan lewat, seharusnya kan di Agam. Bapak di kantor wali kota? Ya, yang mengadakan itu kan, yang mengundang itu kan adalah Kementerian PUPR, karena menurut mereka waktu itu alasan kalau itu diadakan di wilayah Agam tentu mesti ke Lubuk Basuang dan terlalu jauh. Jadi ketika di pertemuan itu kami para wakil daripada nagari terdampak yang ada di Agam cuma bisa hanya mendengarkan saja. Kola di rumah orang beretong di rumah orang. Jadi kan tidak mungkin pula berdiskusi, katakanlah membicarakan itu di rumah orang. Jadi tentu sebagai seorang tamu kita hanya bisa mendengar di sana. Oh, tidak bisa mendangui dia. Tidak bisa mendangui.
Jadi ada keanehan juga bentuknya. Kok di rumah orang mau urus bilik awak kayak. Bilik awak ya. Jadi memang tadi Mak Datuk mengatakan bahwa selain kemudian orang Kubang Putih sebenarnya tidak menolak kemajuan. Nah, kemudian akhirnya apa namanya itu? Apakah fakta atau enggak? Tapi mengatakan bahwa Mak Datuk sebagai unsur dari kan Kubang Putih tidak pernah tahu Iko lebih awal. Ya. Bagi Jambo tadi, kok pisang bakubaan ya? Ya artinya lah tahu masak ya artinya seperti itu. Jadi kasarnya kini go suuk lah, kau makan lah leh. Kabar terima kasih bedo. Ya. Akan dimakan jajo. Jadi kenapa Ambo pertanyakan Iko? Karena Iko yang harus diluruskan gitu. Ambo pun ingin memastikan bahwa kalau Iko lah disepakati lebih awal, bako kini terjadi gejolak. Ternyata Iko tidak ada kesepakatan lebih awal. Tidak. Hanya ada kesepakatan sepihak yang sebenarnya orang-orang terdampak belum tahu. Belum tahu. Walaupun Iko sebenarnya itu lah mau tahu kan ada akan tol, tapi eksekusinya belum ada sebenarnya. Dan selama itu memang tidak pernah terbaca adanya tol si Cincin Bukit ini, tidak pernah ada. Jadi kalau yang ada itu dulu yang tahu awak itu kan tol Pekanbaru, Padang Pekanbaru, terasi si Cincin, Padang si Cincin, terus si Cincin ke Payakumbuh. Yang tidak pernah kita dengar itu masuk ke wilayah Bukit Tingginya gitu loh kan. Jadi akhirnya terjadilah gejolak. Ya. Karena tadi bagi Cik Maratua cando makan pisang bakubaan. Ya. Satu nang kedua selain pisang bakubaan, cara mainnya tuh bukanlah di tanah orang awak, di rumah awak, tapi di rumah dun sana oretong. Awak ndak bisa lo mantam tanah gitu ya. Iya. Mari mantam tanah nggak bisa mengareh awak bicara Cinando, ndak bisa. Artinya ya ibaratkan orang kini go speknya tentu bagi cik tadi itu hanya mendanga, manahan hati. Karena memang bagi cik Soroman jo si bisu barasian lah waktu itu gitu lah. Jadi takana lai takatuan tidak. Seperti itu. Giko mata. Tadi Madatuk ngecek cerita bahwa ada yang terdampak. Ya. Ada di situ di Sabui tempat lahan batanam atau sawah lah atau ladang. Kemudian terdampak hilangnya lah beberapa tanah yang kemudian identitas budaya. Ya. Kalau kita boleh tahu Madatuk, seberapa besar dampaknya gitu? Apa dampak terbesar dari hilangnya iko? Apa dampak terbesarnya? Apakah hanya tanah atau lahan ekonomi saya, atau apa dampak terbesarnya? Ya, dampak terbesar kalau iko dibiarkan artinya terjadi, tetap dilaksanakan. Dilaksanakan, otomatis keberadaan atau katakanlah kewibawaan satu nagari itu sama sekali hilang. Artinya semua bisa saja dilakukan. Sementara kita tahu kan yang namanya nagari itu adalah berbentuk katakanlah ada masyarakat adat di dalamnya yang mempunyai kewajiban untuk mempertahankan. Tapi kalau orang bekecik tadi ndak dolo pematangnya yang artinya li sawah itu tentu lah bagian orang lo nagari kejalinya. Itu yang akan timbul nantinya gitulah. Efeknya artinya nggak pernah ada di bawah satu itu awak lah tahu ado saja makanlah iko, terus efek dari iko tentu kewibawaan satu nagari itu tuh tidak ada artinya lagi ke situ kan. Artinya lah bahasa lenjangan kan orang namanya iko kan, kalau dia mau sobo itu iko lah ndak do dewa nampaknya pematang di sawah dia kan itu lah data nagari iko itulah. Dari data namo dapat kemana tuh? Ada kemungkinan terdampak tuh lebih dari 100 rumah. Kau yang pertama kan? Ya. Ada beberapa tempat ibadah, termasuk di situ. Maaf, Iko Ambo konfirmasi. Menurut data yang berperoleh, hilang satu jorong atau dalam tanda kutip terhapus satu jorong di dalam peta. Ya. Benar tidak data seperti kau? Ya benar. Jadi kalau yang disebutkan tadi lebih kurang 100 itu bentuk rumah, benar. Itu ada 2 musola yang hilang, terus ditambah ampek pandan pekuburan. Ampek pandan pekuburan. Nah, dan salah satu yang paling anubana adalah hilangnya satu jorong kepemerintahan. Adalah di mana di jorong itu sendiri kalau cari
terwakili seluruh persoalan-persoalan sendi adat. Di situ ada rumah gadang, di situ ada pandan pekuburan, di situ ada rumah ibadah, di situ ada tapian mandi, dan di situ ada lahan pertanian pusako tinggi. Jadi itulah yang sangat miris sekali hilangnya satu wilayah kepemerintahan atau satu jorong di Nagari Kebon Putih. Separah itu mata. Parah benar. Jorong hilang. Jorong hilang. Berarti termasuk tadi ada jo pandang pekuburan hilang. Hilang ya. Berapa Ampe pandang kuburan yang ada di Kebon Putih dari 9 yang terdampak. Jadi Kebon Putih itu kan ada ampe balai jorong. Dari ampe balai jorong itu ada 9 yang terdampak. Ada yang terbelah jorongnya, ada yang hanya bentuk lahan pertanian saja gitu loh kan. Separah itu ya. Jadi ambo tidak bisa lo mengatakan setuju tidak setuju ya. Tapi orang tentu bertanya, mbak kok mau itu mana? Tapi dari situ ambo bisa mencari ternyata unsur budaya tadi, dasar budaya hilang. Termasuk tadi bahkan wilayah administratif saya sampai di level itu hilang. Ya. Atau kama orang ku dipindah tuh kalau saya pindah sajorong Ya, kalau rasanya kalau dia mau kini kan kalau yang pindah tentu kalau lahan yang mungkin bisa ya dia teh Gunung Marapi dia teh Gunung Singalang kan gitu loh. Kakak Malai gitu loh. Ya. Nggak, kenapa aku mau pertanyakan kalau cuman 2-3 sampai rumah mungkin digeser sekat tapi jadi sajorong hilang. Sajorong hilang. Sajorong hilang. Kalau ya tentu namanya rumah daerah di Tanah Minago lah, doba sampai ketentuan tuan. Alado ketentuan masing-masingnya. Otomatis pakai cek matu, tadi Kemarapi. Ke Gunung Singalang kan itu nih. Transfer. Artinya ya kalaulah hilang satu kampung, hilang satu katakanlah satu ke tempat yang didiami, rasanya hilanglah akar sejarah awak, sia awak. Ya umpama memang lah. Orang ambil perumpamaan, misalnya Kapatanggo, misalnya kalau boleh hamba saya ditengok ketika Rano Karno hadir ke Pasaman, inyo begitu bangga, mengatakan, salamu kok ambo tidak punya kampung. Walaupun itu kampung apanya, tapi karena nyo pulang ke kampung merasa bangga. Nah, seandainya itu dijadikan oleh katakanlah dijadikan jalan tol dan hilangnya satu jorong, bayangkanlah lewat rasakan hilangnya satu kampung, yang punya kampung yang Salamu Gado kini tidak ada. Hanya untuk katakanlah berbesar hati untuk dilewati oleh jalan tol. Jadi kalau bertanya besok kemenakan atau anak 6 pulang 5 kampung tuh jalan tol. Jalan tol. Gitulah. Ini kini dia mah tinggal di Marapi. Di Marapi. Gitu. Cile Maratua. Itu masalah ada aja namanya ngecian Arago ndak sobok. Gua ada aja mengecian tuh, adonya ngecian. Nih Arago ndak sobok gua. Kan soalnya kalau misalnya ada sobok ganti ruginya semeter tuh gak 10 juta kan masuk aja tuh. Kan kau kan. Benar enggak mau itu? Tidak. Artinya sebagai pemangku adat mau menjeliaknya karena itu merupakan tanah ulayat. Kalau tanah ulayat itu kan di Minangkabau itu tidak dimiliki secara pribadi. Artinya itu milik komunal, artinya itu hak turun-temurun daripada satu kaum dan tidak berhak untuk dialihkan atau diperjualbelikan. Dan itu diperkuat oleh Perda nomor 6 2008 itu juga memperkuat bahwa tanah pusako tinggi yang ada di Ranah Minang itu tidak bisa dipindahkan atau diperjualbelikan kecuali dalam ketentuan adat. Ada 3 kan seperti itu. Pertama mungkin katakanlah rumah gadang ketirisan, kedua persoalan maik tabu juga di tengah rumah, ketiga anak gadang lagi. Itu yang bisa itu pun digadai bukan dijual. Itu exit way-nya exit way-nya seperti itu, hanya bisa digadai tidak bisa dijual gitulah. Nah, itulah mau katakan tidak kalau persoalan angka mau katakan kalaupun kini pemerintah mendengungkan bukan ganti rugi tapi ganti untung. Piti segitu kama akan dibalikan. Ambo katakanlah nilainya 10 juta, kini kok ada tanah awak punya misalnya 100 meter, membeli tanah untuk harga segitu itu pun tidak kabar suwo kan gitu loh. Terus memindahkan satu kampung ke kampung lain di tampaknya di lahan yang kosong itu dimalahi kan tidak ada. Dan sosialnya dipindahkan pulau gitu. Ya, sosialnya dipindahkan pulau gitu loh kan.
Jadi itu yang mungkin Bu katakan tadi tidak benar kalau persoalan nilai atau nilai harga yang menjadi penyebab tidak. Kok tegas ya? Tegas. Jadi kami di Kerapatan Adat melihat itu apalagi Ambo sebagai penghulu, itu punya tanggung jawab sebagai terhadap keberadaan pusako tinggi yang ada di Ranah Minang, khususnya di Nagaria Mutia. Karena yang ado saja kini gua maaf cerita gua yang ado saja tanah kini rasanya tidak cukup, apalagi jadonyo jalan tol apa mungkin untuk kemenakan kami bisa entah di mana ketinggalan. Iya. Yang ado saja kini kok tidak cukup itu kan. Karena wak berkembang dan tanah segitu juga. Iya betul. Gitu loh. Jadi tegas ya, tidak ada hubungan dengan jumlah uang ganti untung atau ganti rugi. Ganti rugi. Dan terakhir mata, kok terakhir? Orang ngecek kita. Inyo kan kesana hati seorang putih kini mah. Dan Ambo pun bisa mengaturkan seperti itu gitu. Pokoknya pindahan saya, kan ada yang ngecek itu. Tanpa ada solusi. Menurut Madatua, kalau Ambo harus pertanyakan solusi yang mungkin kita tempuh terhadap kasus kok. Jadi ini bukan tolnya tapi arah tolnya kan. Apa solusinya Madatua? Ya mungkin pemerintah mungkin bisa mencari alternatif lain yang mungkin itu lebih katakanlah resikonya itu lebih kecil. Risiko sosial tadi ya. Risiko sosialnya lebih kecil dan lahannya juga bukan lahan produktif. Jadi bisa saja pemerintah melihat kan tidak mesti ke Kubang Putih saja jalannya. Banyak tempat lain yang mungkin bagi Ciambo tadi itu penduduk tidak padat, lahan tidak produktif dan sendi-sendi adat juga tidak terganggu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi misalnya katakanlah kalau saya lihat kini mungkin apakah tidak pantas misalnya ke lereng Gunung Merapi misalnya. Itu kan saya lihat di situ adalah banyak tanah yang tandus di situ. Mungkin itu kan lebih baik dimanfaatkan gitu loh kan. Daripada kemudian efek sosialnya begadang tadi dan risikonya itu lebih besar karena kalau untuk dipaksakan katakanlah ke nagari berpadat penduduk, Ambo khawatir itu bisa saja nanti menjadi terjadi katakanlah multi dari konflik antara masyarakat secara horizontal maupun secara vertikal nantinya gitu. Akhirnya kalau dipindahkan ke tempat sosial yang lebih besar juga akhirnya kan sama juga hasilnya gitu. Hasilnya sama juga. Problemnya itu bukan masalah tolnya tapi efek sosial yang sangat berpengaruh hari itu. Gitu. Jadi sebagai penutup Madatua, awak kan tidak tahu dah namanya dunia sosial, namanya media sosial. Entah sampai di mana cerita kan tidak tahu dah. Anggaplah sampai ke pemangku kepentingan dan levelnya deh. Berharap-harap aku sampai lo ke Pak Presiden awak gitu tipenya atau ke Pak Menteri, anggap sel mode itu. Kalau mode itu anan ingin Mak Datuk sampaikan untuk kejadian kini kah? Anan ingin Mak Datuk sampaikan seandainya ikut ditonton dek selalu akan tapi kita berharap lah mudah-mudahan tercaliat di beliau kita. Apa pesan Mak Datuk atau apa keinginan Mak Datuk? Iya, hendaknya pemerintah itu dalam melaksanakan program atau pembangunan harusnya lebih bersikap arif dan bijaksana, terus juga tidak memaksakan sesuatu kehendak yang itu akan mengganggu ruang hidup dari masyarakat itu dan ruang adat yang berlaku pada masyarakat itu. Artinya pemerintah di Siko juga sangat harus menghargai kearifan lokal yang ada di nagari itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya ambillah kebijakan pakai Cik Madatua tadi, tapi tetap pertimbang sosial di bawah, efeknya dipakai dua aja. Terlihat bahwa sesungguhnya kok dapet jangan sampai diulah membangun surau atau membangun musala baru tuan musaji pakai marmar. Aku yang pertama. Yang kedua kok dapet kebiasaan mengubahan pisang untuk orang kok jangan dilakukan apalah itu di tanah Minang. Katikonya di kubaan pisang kok nan awak sakit ndak dah. Piciuk mau makan pisang bakubaan le namo sasikit tambah jajuk menjaliannya gitu. Maksudnya apa? Untuk kita bersama juga harus paham juga bahwa komunikasi pemerintah hari kok agak sandek. Sandek komunikasi tadi itu seperti yang Mak Datuk sampaikan tadi itu mengakibatkan efek yang vertikal kita. Dan terakhir dari selalu Ambo ingin mengatakan selagi kebiasaan orang mencaliak
dengan cara calik di atas lupa merason di bawah. Jadi mencalik ke kadang lupa tumik lah, kadang tumik ke lah lupa di gata. Sedangkan kepala orang diacuk di atas, agata seketik bagaruit tiba di tumik dah bisa digaruit lah. Jadi itu masalahnya. Dia nya tumpuan terakhir. Apa maksudnya bahwa tumik kau sekali-sekali kepala tolong ingat ada tumik lo di bawah tanpa dia bertumpu mangkon naik dia teh. Mungkin itulah sebagai gambaran dia menyampaikan bahwa sekali lain tanpa harus memihak dari cerita kau, tapi cerita kau harus berimbang dalam posisi kau. Nanti kita coba cari orang-orang yang mungkin akan menyajikan data yang berbeda. Hari kau kami mendatangi penguruskan dari Nagari Kemamputia. Mudah-mudahan Dusana Nasadonya bisa mencari dan coba mempertimbangkan, dan juga kalau bisa menjadi pertimbangan pemikiran ke depannya dalam mengambil sikap apapun. Kami selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada Madatuk pun. Terima kasih Madatuk. Banyak, sama-sama. Mudah-mudahan Iko bisa menjawab tanya yang sama ditanya orang kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Akhir kalam, kami selalu kerasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.